Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membuat video mengenai cerpen yang telah kami hafalkan. Cerpen kami berjudul Good Loop, karya Danarto. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Aulia. Dan saya Tanza Rubina. Saya Isabel Kainina Sembiring. Saya Latifah Maudi Fatindari. Saya Kania India Rafa. Saya Sri Raisa Oktaviana. Segitu saja perkenalan dari kami. Selamat menonton. Gagak-gagak hitam bertebaran dari angkasa, bagai gumpalan-gumpalan maut yang dilemparkan. Mereka membentuk pusaran-pusaran tidak karuan bagaikan benang yang kusut. Laksana setan maut yang compang-camping mereka bias, dengan bentuk yang tak jelas, sehingga mereka loncat ke sana, loncat kemari, terbang ke sana, terbang kemari, dari bangkai atau mayat yang satu ke gumpalan daging yang lain. Dan jelas burung-burung ini tidak tekun dan tidak punya kesetiaan. Matahari telah condong, bulat-bulat tidak membakar dan membara padang gundul yang luas itu. Yang di atasnya terdapat tubuh-tubuh yang telah gugur, prajurit-prajurit yang baik yang rela mengorbankan satu-satunya yang tidak bisa dibeli, nyawa, bagai sumber yang mati mata airnya dan hilang segala-galanya. Tiap-tiap mayat berpuluh-puluh gagak berpesta pora di atasnya, sehingga padang gundul yang luas itu tampak seperti gundukan-gundukan dan semak-semak yang bergerak-gerak, dan tampak seperti kuman-kuman yang ada di dalam luka yang mengerikan. Suara-suaranya bagai kaleng-kaleng yang ditendang di atas rantai ubin, membentuk paduan suara lagu maut yang dahsyat. Jalinan-jalinan nada yang kacau balau sehingga membuat setan-setan itu ketakutan dengan setan-setan yang lainnya, dan nampak seperti berada di dalam persidangan yang diisi sebuah perdebatan-perdebatan yang tak menentu, dengan hasil yang gilang-gemilang, yaitu memberikan rakyat berkapar berpuluh-puluh di atas tong sampah. Senjata berserakan di mana-mana. Beberapa senapan terbungkus di tiap sisi-sisi mayat, dengan topi brand di atasnya. Mungkin seorang teman sempat berbuat begini sebelum ia sendiri ditolong oleh teman lainnya diberi tanda begitu. Beberapa ekor gagak bermain-main dengan granat, dan beberapa ekor lainnya bermain-main dengan tali pinggang yang dipenuhi dengan peluru. Yang lain kelihatan menggaruk-garukkan tubuhnya dan merentang-rentangkan sayap. Bau busuk, anyir, memenuhi seluruh padang gundul yang luas itu, sehingga udara di siang hari terasa ingar-bingar, dan udara di malam hari terasa pengap seperti mayat-mayat itu berada di dalam kaleng. Kalau angin bertiup keras, bau itu pergi jauh dan jauh sekali, nampak seperti memberikan kabar buruk kepada tiap hidup dan memberikan kabar bahwa perang itu busuk. Tetapi prajurit adalah prajurit, ia tetap tabah akan semua perintah, sebagaimana bentuk dan berat perintah. Dengan peperangan berjalan dengan lancar dan memuaskan, dengan hasil yang gilang-gemilang, yaitu pembunuhan berpuluh-puluh ribu manusia sebagai alang-alang. Ya, manusia adalah alang-alang. Matahari makin condong, bagai gumpalan emas raksasa yang begitu bagus, membara, menggantung di awang-awang, dan pelan-pelan mau menghilang di balik sana. Dari ujung padang gundul itu berderak-derak sebuah gerobak tanpa atap yang ditarik oleh 2 ekor kerbau. Kelihatan 2 orang laki-laki, yang seorang anak muda yang terbaring parah di atas jerami, yang seorang lagi tua tetapi masih kelihatan kuat. Gerobak itu bergerak begitu lambat, dan karena keadaan jalan yang tidak rata, banyak lubang bekas meledaknya bom-bom atau peluru-peluru meriam hingga kedua penumpang tersebut terangguk-angguk, bahkan kadang-kadang terbanting pada dinding gerobak. Kerbau-kerbau itu berjalan gontai dan lemah, seolah-olah segan untuk menarik kedua penumpang tersebut dan ingin berhenti saja. Tiap kali gerobak itu melewati gerombolan gagak-gagak yang sedang berpesta itu, gerombolan yang satu ke gerombolan yang lain mengingatkan lalat-lalat yang diusir dari koreng kerumunannya. "Bangsat, kamu sialan!" bentak orang tua itu sambil memukul beberapa ekor gagak-gagak kesana kemari yang menyerang gerobak itu. "Kau kira?" ia memukul seekor gagak yang hinggap di kepala anak muda yang berdarah itu. "Kau kira kami bangkai-bangkai, ha?"
tetapi pukulannya melesat dan mengenai kaleng, hingga kaleng itu berderang terpelanting jauh. Ia meloncat mengambil kaleng itu, kemudian dibiarkannya gerobak itu jalan di muka. Ia terpukau berdiri, pandangannya berkeliling. Raut wajahnya menyeringai menatap gerombolan gagak-gagak yang mengerumuni bangkai-bangkai itu. Puluhan, ratusan, hingga memenuhi padang itu. Kemudian ia lari dan tertawa-tawa. Ia meloncat ke dalam gerobak. "Anakku," katanya sambil memapa anak muda itu. Kau lihat, baru kali ini aku bangga atas pemandangan ini. Kau lihat." "Ayah, cukuplah," jawab anak muda itu sambil merebahkan dirinya di atas jerami lagi. "Bukankah aku kemarin-kemarin juga terbaring seperti mereka sebelum ayah mendapatkan aku?" "Ya, seperti mereka sebelum aku mendapatkan kau, dan berhari-hari tanganmu yang lemah itu menggapai-gapai untuk mengusir burung-burung yang menyerangmu, dan hidungmu yang mewarisi hidung ibumu itu sudah cukup kebal untuk bau busuk kawan-kawanmu atau musuh-musuhmu itu." Orang tua itu lalu berdiri, tangannya terentang dan memandang sekeliling. "Oh, bunga penyebar bangkai, di sana pahlawanku tumbuh mewangi." Ia berhenti berdeklamasi. Sejenak ia termangu, sedangkan tangannya masih tetap terentang. Lalu meledaklah tawanya, dan bubarlah gerombolan gagak-gagak di kanan kirinya. Itu cukup baik, cukup bermutu bukan, kata orang tua itu. "Anakku, kau tahu bedanya sajak yang dibuat oleh seorang politikus dan seorang penyair. Kalau ada seseorang yang menderita luka lalu ia datang kepada seorang politikus, maka akan dipukullah luka-luka itu hingga ia berteriak dan lari tunggang langgang. Sedangkan kalau ia datang kepada seorang penyair, maka akan dia elus-elus luka-luka itu seolah-olah luka itu tiada, dan gagak-gagak itu bubar berkerumun kembali. Lalu berganti bau berganti bau busuk kerbau, bau busuk suara redup, bau busuk keok-keok gagak. Malam datang anakku, sedangkan gagak-gagak itu masih juga belum kenyang. Kalau malam gelap seperti ini, apa sanksi besok matahari dapat menembusnya? Tanpa ku minta dan di luar pengetahuan saya, lahirlah saya dari rahim ibuku yang bersuamikan ayah. Aku ingin menjadi tentara, aku ingin memasukinya. Aku dilarang, perang pecah membawaku ke sana. Sekarang aku luka parah, mungkin sebentar nanti bisa hidup atau mungkin sebentar nanti mati. Sekarang aku bisa berkata baik kepada seorang tentara, semacam manusia yang percaya kepada manusia lain. Seseorang yang percaya kepada manusia lain, yang mengorbankan nyawanya, hartanya, dan bendanya. Manusia yang mulia di mata Tuhan, kata orang tua itu. Apa ada yang mempunyai pasangan-pasangan? Satu pasangan meleset darinya, maka manusialah yang salah mengerjakannya. 1 senti meleset maka mengakibatkan 100 senti yang lain. Tetes yang tidak beres dari kalangan atas, dan mungkin harus diselidiki betul-betul. Atau perkara 10 komisi, atau diselidiki dengan kebenaran bibir cewek. Cukuplah, potong anak muda itu sambil menahan kesakitan. Mungkin 1001 kemungkinan, tetapi sesuatu yang sudah menjadi bubur tak akan pernah berguna jika disesali. Aku sudah menyerahkan 4 seorang anakku kepada sang politikus, tapi tak ada satupun yang diterima. Sekarang ia akan merenggut anak kesayanganku, yaitu kau anakku. Ayah, cukuplah, belum cukup anakku. Aku harus memutuskan sesuatu yang hebat agar aku tak diragukan habis-habisan. Lihatlah sekarang, gelap gulita dan pekat. Saking gelapnya, aku tak bisa melihat tubuhku sendiri. Tak ada setitik cahaya pun. Lihatlah, Florence Nightingale telah digondol oleh gagak-gagak, dan lembah kebenaran sudah diganti oleh padang kesangsian. Kau lihat di sana, katedral telah ditumbuhi oleh semak-semak. Kau lihat di sana, masjid telah digerayangi oleh cacing-cacing dan ulat-ulat. Kau lihat di sana, perawan-perawan telah diseka di kamar-kamar. Dan kau lihat di sana, kursi-kursi pemerintahan telah digadaikan. Apa yang perlu diharapkan lagi, anakku? Ayah, seharusnya keluarga kita berbangga. Perang menyusul, kita tetap menyambungkan kedua tangan kita. Berbangga, aku telah kenyang dengan itu. Sekarang, apakah aku boleh minta sumbanganmu, anakku? Lukamu cukup parah, bukan? Aku tidak tahu, ayah. Tiap hari, banyak orang berbondong-bondong untuk ke batas kota untuk menjemput keluarga mereka dari medan perang. Betapa setianya mereka. Oh, seandainya mereka tahu apa yang benar-benar terjadi di medan perang ini.
keluargamu akan menyambutmu dan juga kawan-kawanmu. Engkau akan dikagumi sejenak dan dilupakan selama-lamanya. Ayah, apakah ayah tak bisa melihat apa hikmah yang terjadi di kejadian ini? Tidak, aku tidak melihatnya karena tidak ada apa-apa di kejadian ini. Sementara itu, gagak-gagak mulai menubruk-nubruk dinding gerobak dan malam yang lengang itu mulai menusuk-nusuk udara dingin. Aku tidak terlalu rugi supaya nasibku sedikit lebih baik. Anakku, aku minta sumbanganmu. Apa maksud ayah sebenarnya? Anakku, aku ingin kau menjadi pahlawan. Ayah, bukankah begitu sajak sang politikus? Oh bunga penyebar bangkai, di sanalah pahlawanku tumbuh mewangi. Ayah, orang tua itu bangkit, dan seandainya ada cahaya yang menerangi wajahnya, maka terlihat urat-uratnya yang tegang dan memerah. Lalu ia berkata keras-keras, "Anakku, maafkan ayahmu, kau harus kubunuh." Ayah, beginikah ayah akan menjadikanku pahlawan? Ayah menghalalkannya. Ayah, di mata Tuhan, kita adalah dua manusia. Kita berdiri masing-masing dengan pengatur pengasuhku sendiri. Aku diatur oleh pengasuhku dan ayah diatur oleh yang lain. Anakku, pengasuhmu menyerahkanmu kepadaku. Tidak mungkin. Pengasuhku bekerja konstruktif. Ayah, anakku, ayah, anakku. Hari sehabis pemakaman prajurit muda itu oleh para pembesar di balai kota, maka pagi harinya iring-iring jenazah yang panjang menuju makam pahlawan dengan kemegahan upacara militer. Banyak pengiring yang menangis. Anak semuda itu dengan keyakinannya harus pergi. Suasana siang terasa sepi, pintu-pintu tertutup rapat. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman tidak terlihat. Angin bertiup kencang, jalanan di balai kota dipenuhi oleh tebaran debu-debu. Keesokan harinya, sinar matahari mencambuk-cambuk kulit oleh perjalanan balai kota yang digemparkan oleh seorang wanita yang membopong mayat. Orang-orang berduyun-duyun kepadanya, masing-masing bertanya-tanya, siapakah wanita aneh itu? Mau diapakan mayat itu? Digali lagi kah? Oleh ibunya sendiri. Itu mayat pahlawan kemarin. Aduhai, sungguh paduan yang bagus. Ibu Pertiwi membopong pahlawannya. Bukankah begitu? Mengapa tidak demikian? Sepertinya sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apakah ada sesuatu yang salah? Bagaimana mungkin? Kemudian para pembesar itu pada turun dari balai kota dan turun mendapatkan orang-orang dalam sekejap. Orang-orang yang berkerumunan saat itu sudah sama banyaknya dengan orang-orang dengan pengantar jenazah kemarin. Di antara orang-orang dengan perempuan dan mayat itu, tersembunyilah seorang tua yang serta-merta berhadapan dengan peristiwa itu. Ini dia orangnya, dia adalah suamiku. Namun setelah kugali mayat anakku ini, ia telah kuceraikan. Ia telah bercerita panjang soal garis depan. Lalu ia kembali membawa tiupan-tiupan buat kita. Mayat ini sama sekali bukan pahlawan, dan seandainya ia sanggup bangun, ia akan berkata kepada kita bahwa ia tidak ingin jadi pahlawan. Aku tahu tabiat anak-anakku. Dialah laki-laki ini yang telah membuatnya jadi pahlawan. Dia telah membunuhnya, dia telah menipu kita. Lebih baik aku kena tipu oleh mereka, kata laki-laki tua sambil menunjuk dengan garangnya kepada para pembesar. Orang yang ditunjuk melongo dan menarik dadanya undur. Kita telah ditipu mentah-mentah. Lihatlah aku, keluargaku ludes, tidak ada satupun yang kudapat. Pengkhianat, kata para pembesar bersama-sama. Menurut hukum yang bagaimanakah seseorang berhak menyebut orang lain pengkhianat atau pahlawan? Kemarin ku bawa mayat anakku, anak dari penghabisan 4 orang lain yang sudah habis duluan. Perang demi perang telah memeluk besar anak-anakku. Aku sudah mengira, aku sudah menduga, sedangkan kalian berkali air mata mengantarnya ke kuburan. Aku dengan tertawa terpingkal-pingkal. Dengan berpijak pada nilai-nilai objektif, hanya akan ada tipuan-tipuan. Adakah nilai-nilai objektif? Semuanya adalah subjektif. Apa yang kau harapkan sekarang? Kata para pembesar bersama-sama. Apa yang bisa kau harapkan dari kalian? Lalu laki-laki tua itu menatap ke sekeliling, menatap wajah demi wajah. Kalian orang-orang kecil sekali-kali boleh pergi ke garis depan, hingga kita bisa berbincang tentang negara, tentang perang, tentang ekonomi, tentang perempuan. Sudah diborongnya semua. Lantas kita akan berbincang tentang apa?
kata laki-laki tua itu. Oh, perutku mual hingga mau muntah saja. Lalu perempuan itu mencabut pistol dari pinggangnya sejenak laki-laki tua yang ada di hadapannya itu. Perlahan perempuan itu berjongkok dan air matanya meleleh. Perang demi perang berlalu, iseng demi iseng berpadu. Kemudian ia meraih mayat anaknya itu dan tertunduk. Suasananya hening, sekaliannya di terpakunya masing-masing. Oh, nasibku. Sedang kepada setan pun aku tidak berharap nasib yang demikian. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi